Menantu yang berbakti. Ada satu keluarga, suami istri dengan 2 orang anak laki-laki yang tinggal di kota Bethlehem. Suatu ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Dahsyat ya. Jadi kelaparan ini betul-betul sangat dahsyat dan mereka hijrah pergi ke kota orang-orang Moab ya. Nama kepala keluarganya Elimelek, suaminya, istrinya Naomi, anak laki-lakinya Mahlon dan Kilian. Beberapa waktu kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu hidup dengan 2 anak laki-lakinya. Lantas kedua anak laki-laki tersebut kawin dengan perempuan Moab. Nama perempuan Moab yang menjadi istrinya pertama Orpa dan satunya lagi bernama Ruth. Setelah lewat 10 tahun berlalu, mati juga kedua anak laki-laki Naomi ini. Jadi Naomi ini kehilangan suami, kedua anak laki-lakinya yang mereka tinggal di tanah Moab. Jadi Naomi ini bersama 2 menantunya, perempuan Moab. Maka Naomi ingin pulang ke Bethlehem, Israel, kampung halamannya. 2 menantunya ini, perempuan Moab, juga hendak ikut ibu mertuanya ke Bethlehem, kampung Naomi. Maka berangkatlah kedua menantunya itu menuju Bethlehem, Israel. Ketika mereka dalam perjalanan masih di tanah Moab, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang engkau tunjukkan kepada suamiku dan aku dan kepada anak-anakku. Dan atas kasih Tuhan kamu masing-masing mendapat suami lagi yang baik." Lalu diciumnya kedua mantunya dan bertangis-tangisanlah mereka. Lalu kedua mantunya berkata kepada ibu mertuanya, "Tidak, kami tetap akan ikut denganmu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku-anakku. Mengapa kamu hendak turut dengan aku? Mengapa engkau harus menahan diri tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Tangan Tuhan sudah menekan aku. Suami dan anak-anakku telah meninggal. Janganlah kau ikut menderita dengan kepahitan yang kualami." Menangis pula mereka dengan keras dan sedih. Lalu mantunya yang bernama Orpa mencium mertuanya dan pamit minta diri pulang. Orpa pulang ke rumahnya. Berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya, "Telah pulang iparmu Orpa. Pulang jugalah engkau mengikuti Orpa iparmu." Tetapi kata Ruth, mantunya ini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau tidur, di situ juga aku akan tidur. Di mana kamu akan mati, di situ juga aku akan mati." Lalu bersumpahlah Ruth kepada ibu mertuanya, "Tidak ada yang bisa memisahkan aku denganmu selain daripada maut." Alangkah terharunya Naomi melihat tekad kesungguhan Ruth mantunya orang Moab ini yang ingin berbakti kepadanya. Ya, Ruth tidak tega melihat ibu mertuanya yang sudah sebatang kara harus pulang dan tinggal seorang diri. Akhirnya kedua wanita itu, mantu dan ibu mertua, berjalan terus menuju Bethlehem, tanah Yehuda, Israel. Ketika sampai di Bethlehem, gemparlah seluruh kota. Dan perempuan-perempuan Bethlehem berkata, "Naomi kah itu? Naomi kah itu? Naomi kah itu?" Tetapi Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku ini Mara." Mara berarti kepahitan ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tetapi Naomi berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku ke negeriku." Saat Naomi dan mantunya Ruth pulang ke Bethlehem, baru saja memasuki panen jelai dan gandum. Jadi saat mereka pulang ke Bethlehem sudah tidak ada kelaparan ya, sudah ada panen jelai dan gandum.
Suatu hari Rut berkata kepada ibu mertuanya, "Ibu, izinkanlah aku ke ladang untuk memungut jelai dan bulir-bulir gandum yang jatuh tercecer di belakang penyabit-penyabit yang baik hati untuk makanan kita." Jawab Naomi, "Pergilah anakku, Tuhan memberkatimu." Maka pergilah Rut ke ladang dan mulai memungut jelai yang jatuh ke tanah di belakang penyabit-penyabit yang sedang memanen jelai. Kebetulan ia berada di tanah ladang milik Boas. Boas ini masih kerabat atau saudara dari almarhum suami Naomi, Elimelek ya. Jadi saudara mertua Rut, Elimelek. Itulah Boas. Lalu datanglah Boas untuk memeriksa ladangnya yang sedang dipanen itu. Kata Boas kepada pengerja-pengerja ladangnya, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab para pengerjanya, membalas salam tuannya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Ketika Boas melihat Rut sedang memungut jelai, bertanyalah Boas kepada mandornya, "Siapakah perempuan itu? Dari mana ia datang?" Lalu mandornya menjelaskan, "Perempuan itu seorang Moab. Dia pulang bersama Naomi ke Bethlehem. Tetapi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai yang jatuh ke tanah.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi memungut jelai." Boas menghampiri Rut dan berkata, "Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang orang lain. Tetaplah memungut jelai di sini, di ladang milikku. Jangan kemana-mana. Pungutlah jelai di belakang penyabit-penyabit perempuan. Sebab aku telah memesan pada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu kamu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, cedoklah air, minumlah." Lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata pada Boas, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripada kamu, sehingga Tuhan begitu baik padaku? Aku ini perempuan asing." Boas pun menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu kamu tinggalkan untuk mengikuti ibu perempuanmu, mertuamu yang sudah janda dan mulai tua. Tuhan kiranya membalas kebaikanmu." Jawab Rut, "Terima kasih, hari ini aku mendapat belas kasihan dan membuat hatiku tenang. Tuhan telah menghibur hambamu ini." Ketika tiba waktu istirahat makan, berkata Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini." Juga Boas memberikan makanan dari gandum kepada Rut. Rut makan dan sangat kenyang. Bahkan ada sisanya. Lalu ia bungkus sisanya untuk dibawa pulang untuk ibu mertuanya. Rut memungut berkas-berkas jelai yang jatuh ke tanah sampai sore. Bahkan ia diizinkan untuk mengirik berkas jelai itu di pengirikan Boas ya, dikirik setelah pulang Rut ke rumah ibu mertuanya. Jadi setelah selesai pulanglah Rut ya ke rumah ibu mertuanya setelah ia mengirik gandum. Ketika Naomi melihat hasil yang dibawa Rut begitu banyak, bertanyalah Naomi, "Di mana engkau memungut? Di ladang siapakah? Sehingga engkau mendapat begitu banyak hasil. Diberkatilah orang yang telah bermurah hati kepadamu." Kata Rut, "Nama pemilik ladang itu ialah Boas." Lalu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus, mengangkat kita." Demikianlah Rut setiap hari memungut berkas-berkas jelai yang jatuh ke tanah di ladang milik Boas. Dan indah pada waktunya. Memang indah. Tuhan Allah semesta alam mempersatukan Rut dan Boas. Mereka memiliki anak laki-laki yang bernama Obed. Obed ini diasuh oleh Naomi. Obed inilah ayahnya Isai, ayahnya Daud. Lengkapnya silakan baca di kitab Rut